beberapa khasiat. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ila hadratin nabiyil mustafa Muhammadir Rasulillah sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi wa azwajihi wa dhurriyyatihi wa likaffatil anbiya'i wal mursalin wal ulama'i wasyuhada'i was salihin syai'un lillahi wa lahumul fatihah. A'udzu billahi فقال المؤلف رحمه الله تعالى وأدم نفعنا بعلومه في الدارين آمين. Dan daripada salawat ini beberapa khususiyah yang amat banyak. Salawat mana itu? Salawat munjiat yang di atas, ya. Jadi kajian kita ini masih melanjutkan fadilat salawat yang besar-besar disebutkan di kitab ini, bukan yang lain tak besar, tapi sama-sama besar, tak semuanya disebutkan. Seberapa yang bersanad kepada penulis itu yang disebutkannya. Nanti lain kitab, seberapa yang bersanad kepada penulis itu pula yang disebutkan. Semuanya sama-sama besar, karena salawat itu semuanya bermuara kepada yang dibesarkan Allah, yakni Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan daripada salawat ini beberapa khasiat yang amat banyak, maka hendaklah dibacakan dia tiap-tiap hari 11 kali atau 41 kali atau 100 kali atau 313 kali, yakni sebanyak bilangan ahli Badar dan sebanyak bilangan Rasul alaihi wassalatu wassalam, atau 1000 kali atau lebih. Ini tuan-tuan mengisyarat kepada setiap orang kemampuannya, waktunya yang kosong tak sama. Yang rasanya mampu yang sedikit, ambil yang sedikit. Paling sedikit berapa? 11 kali baca salawat munjiat tiap-tiap hari. Sanggup tak? Kalau sanggup, orang tu masuk di dalam wilayah yang disebutkannya fadilatnya. Kalau tak dijumpainya di dunia, itu pasti akan dijumpainya di akhirat. Yang sudah disebutkan di atas, sudah disebutkan belum? Khasiatnya, fadilatnya ini. Sudah ya? Belum ya? Nah, itu sebahagian daripada khasiatnya. 11 kali. Kalau memungkinkan, baca yang di atasnya 41 kali. 41 kali dalam sehari semalam. Sanggup tak? Kalau bagi iya. Kalau dibagi 5 berapa itu? 8 kali setiap habis salat.
Bisa tak? Anda sudah berada di posisi lingkaran kedua dari grup yang membacanya ini. Ini ada grupnya nih tuan-tuan. Mulai dari manusia yang masih hidup di dunia ini sampai kepada orang-orang yang sudah tidak di dunia ini lagi tempatnya, karena mereka sudah wafat. Tapi fadilatnya ini tetap hadir di kalangan mereka. Orangnya tetap ditentukan, tertentu. Fulan, 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 fulan. Ada yang masuk bertambah namanya, dicatat namanya. Diketahui oleh pengamal mulai sejak ditinggalkan Rasulullah, para sahabatnya, tabi'in, tabi'it, tabi'it, tabi'in. Ada yang masuk, diniatkannya mengamalkan, lalu dirutinkannya, namanya ikut serta dalam grup ini. Ini grup, macam grup WA ini. Awak baru kemarin kenal WA lagi. Para aulia Allah ada grup-grup mereka dalam amalan. Pengamal-pengamal amalan-amalan yang ditinggalkan oleh para wali-wali Allah, pengamal-pengamalnya di sudut negeri manapun dia di dunia ini, di kampung manapun dia di dunia ini, dia bergabung dengan arwah para aulia, as-salihin, as-syuhada, al-amilin, bergabung. Berjamaah. Nah, halaqah ini macam kita ini. Halaqah ini besar. Kalau yang sikitnya amalannya, dia dalam halaqah dia juga, tapi agak jauh lah di ujung sana. Kalau mau dekat sikit, banyakkan. Ambil merutinkan 41 kali pengamal solawat nariyah, menjiat. Begitu juga pengamal dalailul khairat, begitu juga pengamal solawat al-fatih, solawat tibbiyah, pengamal zikir la ilaha illallah, Allah, Allah, Allah. Kalau sudah dirutinkan, itu dimasukkan mereka ke dalam grup yang merutinkan. Grup yang merutinkan itu adalah para aulia Allah, para kekasih-kekasih Allah. Mereka itu, apa kata Al-Quran? وَلَا تَقُولُوا liman yuqtalu fi sabilillahi amwata bal ahya'un 'inda rabbihim yurzaqun. Kenapa dalilnya liman yuqtalu fihi? Karena orang yuqtalu apa? Terbunuh di medan perang. Karena orang yang terbunuh di medan perang jauh lebih rendah pangkatnya ketimbang al-ulama, al-alim, al-amilin. Orang yang berilmu, diamalkannya ilmunya, saleh dia, jauh lebih tinggi pangkat. Sedangkan orang yang tak ada amal, tak ada apa, ikut saja perang, mati di jalan Allah, jangan katakan kepada mereka itu mati. Liman yuqtalu fi sabilillahi amwata, jangan katakan mati, tapi katakan kepada mereka itu bal ahya'un, mereka itu hidup. Nih, apa sebabnya dia hidup? Dia mati dulu di jalan Allah, berperang di jalan Allah. Tidak bawa amal, tidak bawa preman, tapi matinya di jalan Allah, hidup. Orang yang mengajari dia perang, orang yang berilmu, di bawah dia atau di atas dia? Di atas dia. Itu maksudnya, jangan tak nampak itu dalil itu. Jadi orang-orang saleh di masa hidupnya, orang-orang yang mengamalkan ilmunya di masa hidupnya, begitu mereka mati, jangan katakan mereka mati. Jangan. Kata Al-Quran, jangan katakan mereka mati. Jadi apa dikatakan? Katakan mereka hidup di sisi Allah,
Katakan mereka diberi rezeki oleh Allah yang jauh lebih baik dari rezeki yang mereka terima masa di dunia. Itulah cakapkan. Jadi salah satu tuan-tuan pintu kelapangan, pintu keterangan, pintu yang bikin terang, mudah jalan karena terang, tak banyak sampah, tak banyak semak, tak banyak gelap. Salah satu pintunya adalah solawat. Solawat. Solawat ini mukjizat Nabi yang ditinggalkan bisa diambil, dirasakan, dinikmati oleh siapapun umatnya. Itulah hebatnya solawat ini. Dia mukjizat yang ditinggalkan Nabi. Coba tengok. Seorang bersolawat di dalam hadis, satu kali solawat terbit dari dalam kalbunya. Solawat itu apa? Memuji Nabi, tapi pujian itu terbit dari dalam kalbunya. Maknanya yang memuji Nabi itu kalbunya. Sekali baca aja, itu orang akan dibagi Allah pahala setara dengan Bapak? Saya ingat saya sudah bacakan hadisnya di sini kemarin. Kalau terbitlah itu salawatnya dari dalam kalbunya, tatla'u min qalbi. Dia dibagi Allah pahala setara dengan ibadah 80 tahun. Sudah ya? Sudah. Saya bacakan hadisnya kemarin. Sudah belum? Sudah kan? Baru. Setara dengan ibadah 80 tahun. Syaratnya apa bezanya dengan yang hanya dihapus dosa 10? Itu terbit salawat itu dari kalbunya. Jadi yang bersalawat itu adalah rohnya, hatinya. Lanjut. Siapa yang membacanya? Tak ada yang membaca. Kasih mic tu ke sana, tepi. Bismillahirrahmanirrahim. Sebaik bilangan ahli Badar dan bilangan risalah, bilangan Rasul alaihi salat wassalam, atau 1000 kali atau lebih, dan telah mengambil ijazah hakir daripada Syekhina Muhammad Ali bin Sulaiman. Hasbullah dengan membaca akan dia 1000 kali pada suatu hajat dengan syarat jangan berkata-kata pada ketika membaca akan dia. Sudah. Ini namanya ijazah musalsalah, ammiyah, ijazah bersambung secara umum. Jadi penulis kitab ini menyebutkan
silsilahnya, dia ambil ijazah dari gurunya, lalu dia tuliskan di sini, lalu dia suruh kita amalkan ini. Sekiranya tak berjumpa kita dengan dia, maka berjumpa kita dengan tulisannya ini, kita telah berijazah dengan dia secara kitabah, secara tulisan. Jadi salawat ini secara musalsalah bersambung, kita telah berijazah dari guru kita, yang dia ambil dari gurunya sampai ke Rasulullah secara bersambung di dalam kitab Syawariqul Anwar. Udah lewat kita baca di Syawariqul Anwar ini. Udah apa belum? Hah? Belum ya? Belum ya? Ada di Syawariqul Anwar salawat munjiat, salawat Fatih, salawat tibbiyah, salawat roh. Itu yang ditulis musannif, penulis di situ adalah yang diijazahkannya kepada para muridnya, yang diambilnya ijazahnya daripada gurunya secara musalsalah, bersilsilah sampai ke Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sampainya ke Rasulullah ada kalanya dengan hadis ilhami. Hadis ilhami itu apa itu? Bermimpi para wali Allah fulan atau fulan bermimpi berjumpa dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, lalu diajarkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Itu namanya hadis ilhami. Jadi itulah tuturan musannif, penulis. Aku mengambil ijazahnya langsung daripada guruku, katanya. Syekhuna, guru kita. Tawaduknya itu. Mana pula guru kita? Mana ikut awak berguru ke situ? Tawaduk. Guru kita Muhammad Ali Sulaiman Hasbullah. Macam mana caranya ketika beliau mengambil ijazah ini? Membaca akan dia 1000 kali pada suatu hajat dengan syarat jangan berkata-kata pada ketika membacakan dia. Ini yang 1000 kali itu ketika ada hajat-hajat penting. Hajat-hajat penting. Baca 1000 kali tanpa suara, cukup 1000 kali, mintalah hajat penting. Hajat-hajat ringan tak payah 1000 kali. Kenapa? Karena kaifiatnya begitu. Dari yang mengajarkan begitu, hajat-hajat penting. Macam mana? Tidak. Baca kuat tapi berkata-kata yang lain jangan. Selain solawat tu. Selain solawat itu jangan ada cakap lain-lain. Itu maksudnya. Okey. Dan setengah daripada solawat yang mujarrabah. Solawat tafrijiyah. Dan dikatakan solawat nariyah. Namanya itu juga. Namanya 2. Tafrijiyah boleh. Salawat nariyah boleh. Yaitu Allahumma salli salatan kamilatan wa sallim salaman tamman ala sayyidina Muhammadin nabiyyi tanhallu bihi al-uqad wa tanfariju bihi al-kurab wa tuqda bihi al-hawaij وتنال به الرغائب وحسن الخواتم ويستسقى الغمام بوجهه الكريم
wa ala alihi wa sahbihi fi kulli lamhatin wa nafasin bi'adadi kulli ma'lumin lak. Ma'lumin laka. Kena berhenti dibaca lak lah ya. Jangan pula laka lagi kerana sebab dah berhenti. Ma'lumin laka. Bacanya ma'lumil lak. Hukum tajwid yang membuat ma'lumil lak. Maka salawat ini dibangsakan dia bagi Zainul Abidin Ali bin Husain bin Ali bin Abi Talib radhiyallahu anhum. Ini salawat Ali Zainul Abidin, cicit Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dinamakan dia salawat nariyah dan salawat tafrijiyah. Sangat banyak khasiatnya. Ini pergi ke khasiatnya. Pertama, khasiatnya kata Imam Ad-Dainuri. Apa khasiatnya ini? Fadilatnya ini. Kata Imam Ad-Dainuri, Ad-Dainuri ini sufi besar. Tidak akan mengaguminya orang yang tak mengenalnya. Hari ini anda bisa dibantu untuk mengenalnya. Siapa agaknya Ad-Dainuri ini? Berlayar di apa? Di Google. Tengok situs-situs ulama-ulama besar kita. Jangan ambil dari situs dari sebelah, nanti nyeleneh awak. Dari ulama-ulama besar kita, dari ahli-ahli sufi besar, situs-situs mereka diikuti atau diketik di situ siapa Imam Ad-Dainuri. Nanti anda akan melihatnya. Ini sufi besar, kamil mukammil, waliullah. Apa katanya? Barang siapa membaca salawat ini tiap-tiap lepas sembahyang 11 kali, dijadikan dia wirid 11 kali setiap habis sembahyang. Diwiridkan. Wirid artinya apa? Tak tinggal dalam keadaan apapun. Macam mana sempitnya waktu pun tak tinggal. Itu wirid namanya. Kalaupun tinggal ada sempit yang tak bisa ditawar, tinggal di qadanya. Itu wirid namanya. Di wirid namanya. Kalau tak qada, lewat saja begitu, bukan wirid namanya. Dijadikan dia wirid. Niscaya tiada berputusan rezekinya. Tiada berputusan rezekinya. Satu. Dan mencapai dia akan martabat yang tinggi. Dua. Dan barang siapa mengekali membaca akan dia tiap-tiap lepas sembahyang subuh, tiap-tiap hari 41 kali, mulai agak naik sikit, 41 kali. Tadi 11 lagi, ini dah 41. Setiap habis subuh pula, tak dibagi. Kalau tadi di belakang 1 hari, jadi 41 masih dibagi 5. Ini tak, setiap habis salat subuh. Ini perlu 20 menit. Tak ada waktu habis salat subuh 20 menit, tak payahlah. Perlu 20 menit. Untuk dia saja 41 kali. Habis salat subuh, tiap-tiap hari 41 kali. Mencapai ia akan kehendaknya. Dikabulkan Allah kehendaknya. Ingat, kita sudah mengaji sifat 20 ya, jangan rosak. Sama saja dikabulkan Allah di sini atau di sana. Bahkan setelah diberitahu Nabi fadilat di sana, para sahabat meminta supaya di sana. Jangan awak gelap di sini.
tak nampak ini nunggu di sini je lah. Tak nampak di sini, geram matilah. 2-3 bulan geram mati, berhentilah tu. Siapa yang dikehendaki Allah di sini, diberinya di sini. Siapa yang tak diberi Allah di sini, akan diberi Allah di akhirat. Yang mana pun dipilihkan Allah untuk kita, kita suka tak? Suka. Ridha. Barang siapa mengekali membacakan dia tiap-tiap hari 100 kali, hasil matlubnya, hasil yang dituntutnya, lebih daripada kehendaknya. Di dunia ini tuan-tuan, semua permintaan kita kepada Allah itu bil haddi, ada limit, ada batas. Meminta yang besar pasti ada besarnya itu, ukurannya. Meminta yang enak pasti ada ukurannya itu. Meminta yang tinggi pasti ada ukurannya itu. Ukuran yang ada dalam hati kita itu lebih dikasih Allah dari situ. Pengamal solawat ini diberi Allah permintaannya lebih dari yang dimintanya. Itu maksudnya. Berapa kali dibacanya? Tiap-tiap hari? 100 kali. Bukan 41 lagi. Tadi dah lewat di belakang 41. Ini sudah 100 ini. Dan barang siapa mengekali membacakan dia tiap-tiap hari 313 kali, bagi membukakan rahsianya, maka bahwasanya melihat ia akan barang yang dikehendaknya. Ini tuan-tuan, para guru, para pendahulu-pendahulu kita selalu mengijazahkan, mewasiatkan kepada murid-murid mereka, kepada talabah-talabah mereka, untuk melihat sesuatu yang penting-penting, yang perlu-perlu. Amalkanlah itu. Berapa kali? 313. Untuk melihat sesuatu yang perlu-perlu, yang penting-penting. InsyaAllah Allah tunjukkan. Perlu tahu tak kita keadaan mak bapak kita di akhirat? Apakah mereka sa'adah, apa syaqawah? Apakah mereka kaya raya, apakah miskin papa kedana? Perlu tahu tak? Perlu tak? Kalau perlu, amalkan. Amalkan. Orang yang diilhami Allah melihat keadaan orang di akhirat, jangankan mak bapaknya, orang lain sendiri pun diizinkan Allah dia menengoknya keadaan di akhirat. Orang ini selepas dari penglihatannya, biasanya mereka akan berbenah diri lebih baik, lebih kokoh, lebih kuat. Karena dia tahu, aku pun bakal ke situ. Ini tetangga aku dulu. Ingat aku soleh ini. Cuma segitu dapat di akhirat. Alamak, aku mesti berbekal lebih banyak lagi. Itu minimal. Orang yang diilhami Allah melihat suasana di akhirat. Pengamal solawat ini, kata musannif, akan diilhamkan Allah melihat keadaan di akhirat. Kalau mak bapak kita yang kita tengok, itu ada hubungan langsung dengan kita tahu. Kalau nampak dia tak berbaju, bisa kita belikan baju. Kalau nampak kurang makan dia, boleh kita kirim makan.
Kita anak kandungnya. Baca. Insya Allah. Allah tunjukkan sesuatu yang amat dihajati. Dan barang siapa mengekali membacakan dia tiap-tiap hari 1000 kali, mencapai ia akan barang yang tiada dapat, mensifatkan dia oleh orang yang mensifat daripada barang yang tiada melihat oleh mata, tiada mendengar oleh telinga, dan tiada terlintas di hati manusia. Berapa kali baca? 1000. Ini tuan-tuan, 1000 ni dia akan ditunjukkan Allah sesuatu yang tak pernah nampak mata, tak pernah terdengar telinga, tak pernah terbersik di jantung. Apalah itu? Surga. Surga. Kata Imam Syafi'i, barang siapa diilhami Allah, dikasih Allah nikmat, orang tu dapat melihat surga, maka tidak akan berharga sama dia dunia. Tidak akan bernilai dunia. Ditunjukkan Allah kepada dia surga. Ciri-ciri orang tu dalam hidupnya, dia fokus. Dia selalu mengutamakan keperluan akhiratnya. Karena kenapa diutamakan dunia? Dunia kecil, murah harganya. Berapa kali baca? 1000. 1000 banyak apa sikit? Banyak. Kalau banyak, wirid juga, tapi wirid jauh buat jaraknya. Misalnya, aku sengaja mengamalkan ini setiap, misalnya di mana libur, setiap libur awak di malam apa? Di malam libur lah niatkan. Di malam libur. Ada dalam setahun tu ada libur tak? Libur panjang ada tak? Di situ niatkan. Kata Imam Al-Qurtubi, ini Imam Al-Qurtubi. Anda tidak akan kagum kepada Qurtubi kalau tak kenal Qurtubi. Awak kira Qurtubi sebelah rumah awak tu ini? Pak Qurtubi. Bukan. Ini Imam Al-Qurtubi, pengarang tafsir terbesar di barisan Ahlus Sunnah wal Jamaah. Tafsirnya ditulis setiap satu surah yang akan ditafsirkannya, dia salat hajat, bertanya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Imam Al-Qurtubi. Apa dia cakap? Ini juga share di tengok di Google. Dari situs-situs yang dipercaya, dari situs-situs Ahlus Sunnah wal Jamaah, periksa siapa ini orang ni agaknya. Apa dia cakap? Barang siapa mengekali atas salawat ini tiap-tiap hari 41 kali atau 100 kali atau lebih, 41 kali atau 100 kali atau 1000 kali atau lebih, terserah berapa sanggup. Berarti untuk masuk dalam cakap Qurtubi ini mesti diamalkan berapa? Minimal 41 kali. 41 kali Anda masuk di dalam yang dicakap Qurtubi. Kalau masuk di dalam 41 kali sehari, kalau teramalkan 41 kali sehari,
diangkat oleh Allah Ta'ala akan duka citanya. Satu, diangkat duka citanya. Apa itu duka cita? Duka cita ini tuan-tuan tak terhitung ini jumlahnya. Itu dibikin Allah itu. Kalau ditarik Allah itu kosong, tak ada duka cita. Kalau dibikin Allah sikit-sikitlah duka cita. Kalau ditambah Allah, dibanyakkan Allah, banyaklah duka cita. Ditambah Allah lagi banyak lagi duka cita. Apa ini duka cita ini Pak Ustaz? Duka cita ini boleh mengenai roh, akal. Boleh mengenai jasad. Boleh mengenai jasad. Tidur awak, mulai membaringkan badan, digigit semut sini. Terganggu tak? Terganggu. Di belakang digigit semut. Jasad yang duka cita. Kemudian roh yang duka cita. Duka cita roh ni apa ini? Rasa apa namanya itu? Galau. Ini nanti mau apa ini? Mau ziarah menengok orang tua ini. Cukup tak duit nih? Awak disusahi dengan hati. Ini anak ni udah lama ini, udah agak lanjut umurnya ni, tak ada juga yang meminangnya. Macam mana agaknya ni? Jadi gadis tua atau ada lagi yang minangnya ini? Galau. Ini semuanya penyakit ni, kalau diangkat Allah baru hilang. Salawat ini salah satu ikhtiar kita untuk menyembuhkan penyakit. Ini penyakit. Diangkat duka citanya dan mudratnya, dan diluaskan rezekinya, dan dibukakan baginya segala pintu kebajikan, diluaskan kalimahnya. Ini agak apa sikit, waktunya habis, tapi tak apalah, lewat sedikit. Luas kalimahnya, tuan-tuan, itu artinya lapang menghadapi masalah. Luas kalimah itu sebenarnya ini, tapi itu kata pinjaman. Orang yang keningnya luas, maksudnya bahasa hari ini. Bahasa dulu luas kalimahnya. Luas kalimah orang dulu, orang Melayu kuno, artinya itu hari ini apa? Luas kening. Luas kening bukan ininya yang luas. Menerima masalah itu luas. Itu maksudnya. Kalimahnya. Dan diamankan dia daripada datang hawadithuz zaman. Diselamatkan orang ni dari hawadithuz zaman. Apa itu hawadithuz zaman? Hilang istiqamah. Modernisasi. Hawadithuz zaman itu tuan-tuan, hawadis yang baru-baru, zaman yang baru-baru. Orang ni tak terkontaminasi dengan perubahan zaman. Dulu tahun 65 ke bawah, atuk-atuk kita itu pantang itu makan riba. Berubah zaman, bisa saja anda hidup di zaman yang tak pantang lagi makan riba. Tapi orang pengamal ini tetap dipantanginya itu. Tak ikut dia itu. Sekalipun hidup dia di zaman orang yang ramai-ramai orang makan riba. Itu maksudnya. Hawadithuz zaman. Diselamatkan Allah orang ni, pengamal ini, dari hawadithuz zaman. Dulu, tahun 70 ke bawah, anak-anak gadis itu pantang itu pakai blue jean. Blue jean. Apa itu? Pakaian mengikat tubuh, nampak bentuk tubuh, pantang. Berubah zaman, datang modern, ramai-ramai orang tak pantang lagi.
pengamal ini tetap dia mampu beristiqamah, dia tak kerjakan, dia tak terikut, dia tak terlibat. Itu maksudnya hawadithuz zaman. Dan daripada papa, diselamatkan Allah orang pengamal ini dari papa. Apa itu papa? Papa mama. Apa itu papa? Miskin teruk. Kalau miskin saja bukan papa itu. Miskin teruk. Paling bawah miskin, papa. Dan itu berlindung Rasulullah kepada Allah dari penyakit papa. Kalau miskin itu bukan aib, kalau papa itu aib. Karena papa tidak mampu mengerjakan apa-apa yang disuruh Allah, tidak mampu menghindari apa-apa yang dilarang Allah. Kalau miskin ada tapi tak lebih. Diselamatkan Allah dari papa. Dan dicampakkan baginya kasih segala hati manusia akan dia. Dicampakkan tu maksudnya itu tuan-tuan, dikirimkan Allah ke dalam hati manusia suka sama orang ni. Siapa ini? Pengamal ini. Dah ada permusuhan. Paling geram tadi dari jauh. Kalau jumpa saya nak tebas lehernya itu. Begitu ketemu, dah ada tebas. Baik-baik. Dicampakkan Allah rasa sayang di hati siapa pun bila berjumpa dengan orang pengamal ini. Di kitab Nawadir ditulis bukan hanya kepada manusia, kepada binatang juga. Pengamal ini dicampakkan Allah rasa segan, rasa malu, rasa takut kepada binatang. Binatang-binatang itu malu sama dia, takut sama dia. Bukan kehebatan bacaan, Allah campakkan ke dalam hati makhluknya itu takut, malu, segan. Sifat 20-nya jangan hilang di sini. Ini mengamalkan begini ini melatih, menegakkan sifat 20 kita sentiasa. Jangan pindah. Kalau ini yang sakti, itu namanya kebatinan. Kalau ini yang sakti, oh ini bacaan ini dahsyat, ini hebat, ini, itu namanya ilmu kebatinan. Menumpu kepada bacaan. Orang zaman dulu bacaannya tak dapat ini karena dia tak dekat dengan Arabik, tak dekat dengan kitab Arab. Diambilnya bacaan-bacaan yang diajarkan jin. Itu makanya ada mantra. Bahasanya kalau didengarkan itu mantra macam-macam itu. Ada serem-serem, ada lucu-lucu, ada tak bisa difahami. Itu memang kalimat yang diajarkan jin kepada atuk-atuk kita dulu. Orang ini membacakan, jinnya yang berdoa kepada Allah, meminta agar dikabulkan. Dikabulkan Allah. Karena semuanya yang diminta itu dikabulkan, tapi efeknya kepada yang meminta. Jadi dicampakkan baginya kasih segala hati manusia akan dia, dan dimustajabkan pintanya, dan tiada hasil segala faedah ini melainkan dengan mengekali atasnya. Continue, rutin. Tidak hasil ini kecuali continue, wirid. Dan barang siapa hendak menghasilkan suatu pekerjaan yang besar-besar atau hendak menolakkan bala yang datang, maka hendaklah membaca solawat tafrijiyah ini 4.444 kali. Ini perkara besar, bala-bala besar atau hajat-hajat besar. 4.444 kali. Ini biasanya orang-orang terdahulu, para ulama-ulama saleh, biasanya mengundang orang sekampung. Diundang orang sekampung ni, kita baca ini. Biasanya begitu. Baru nanti niatnya dihadiahkannya kepada si ustaz tadi, maka ustaz itu memohonkannya kepada Allah. Wallahu a'lam bissawab. Wa ilaihi marji'ukum fa unabbi'ukum bima kuntum ta'malun.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم يا عليم يا عظيم يا غفور يا ودود، اللهم زدنا علما وارزقنا فهما. ربنا علمنا الذي ينفعنا، ربنا فقهنا وفقه أهلنا. وصلى الله وسلم على روح سيدنا محمد في الأرواح، وعلى جسده في الأجساد، وعلى قبره في القبور، وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا، والحمد لله رب العالمين.